Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Lizamliani, NPM 191705128 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tugas mata kuliah pemrosesan data terdistribusi atau PDT. Dan di sini rincian tugasnya yaitu pembahasan secara garis besar tentang Jurnal Internasional Pemrosesan Data Terdistribusi. Nah, judul jurnal yang telah saya cari yaitu Systematic Review on Distributed Database System and Their Technique. Langsung saja akan saya tunjukkan dari jurnal internasional yang telah saya cari. Baiklah, berikut ini adalah jurnal internasional yang telah saya cari. Temanya tentang pemrosesan data terdistribusi ya. Di sini judulnya adalah Systematic Review on Distributed Database System and Their Technique. Ini untuk penulisnya. Lalu dia masalah dari India. Ini ada nomor ISSN. Lalu ada nomor elektronik ISSN ya. Ini adalah jurnal tahun 2019. Volume 96 nomor 1. Baik, di sini untuk keywordnya itu sendiri terkait dengan distributed database. Ada data fragmentation, ada data allocation, data replication, dan juga data synchronization. Selain itu, dia membahas tentang peer-to-peer arsitektur pada bagian permodelannya nanti. Yang pertama ada introduction. Di sini ada 3 pokok pembahasannya, ada introduction, lalu ada pembahasan tentang literatur review, di mana literatur review ini nanti berisi hampir keseluruhan tentang isi jurnal ini dibahas di dalam literatur review. Lalu yang ketiga ada permodelannya. Permodelannya agak lebih ke bawah lagi dia, yaitu purpose model. Nanti ini bagian yang akan membahas peer-to-peer. Baik, langsung saja saya mulai untuk membahas yang pertama, yaitu introduction atau perkenalannya saja tentang penjelasan awal tentang distributed database itu sendiri. Lalu di sini ada contoh arsitektur dari distributed database. Lalu di sini ada arsitektur of centralized database, dan nanti emang membahas tentang centralized juga. Nah, di sini pada poin pertama yaitu dia membahas tentang tipe-tipe dari distributed database. Di sini yang pertama ada homogeneous distributed database system, lalu ada heterogeneous distributed database system. Nah, lanjut di sini ada advantage and disadvantage, itu maksudnya kayak seperti kekurangan dan kelebihan gitu. Ini yang pertama yaitu membahas tentang kelebihannya dulu. Ini ada dia ada robustness in the functioning of the whole system, yaitu the problem experience in one branch of the organization don't influence the other branch in the same way. Jadi dia tidak terlalu mempengaruhi yang lainnya gitu. Lalu yang kedua ada temporary interruption of the network that connect the branches of the company doesn't interrupt the operation of the local database. Lalu ada tentang data security-nya, di mana dia limited to only the part of the data yang mau diakses aja gitu, data yang mau diakses. Lalu di sini ada non-overloading, dia ada reduce traffic, dan juga di sini ada reduce nilai dari bandwidth-nya. Lalu di sini ada good and high performance terkait dengan query dan juga update. Lalu selanjutnya adalah local error-nya itu dia tidak terlalu berpengaruh gitu kepada yang lainnya. Lalu di sini ada beberapa kekurangannya. Di sini ada implementasi yang kompleks, lalu ada data security-nya juga ternyata ada bagian yang tidak menguntungkan gitu ya. Lalu di sini data integrity-nya dia memberikan akses kepada data, dia is no longer
restricted to the Unix user of site, their corruption is likely. Lalu di sini ada terkait dengan efisiensi juga, efisiensi dari distributed database system. Lalu selanjutnya ada tentang ini masih sama dengan sistem efisiensi juga, tapi dia terkait dengan reuse di antara site-nya. Selanjutnya kita akan bahas tentang literatur review-nya. Literatur review ini ada dua bagian, yaitu ada distributed database design technique, lalu ada distributed database design issue. Yang pertama kita akan ngebahas tentang tekniknya. Yang tentang teknik ini nanti ada desain strategis, di mana desain strategis ini seperti metode-metode apa aja yang dipakai gitu. Yang pertama ada top down method. Dia emang sering dipakai gitu di distributed database. Lalu ini adalah untuk penggambaran dari top down design metodenya. Yang pertama dimulai dari requirement analysis, ada sampai ke sistem requirement secara objektif. Lalu nanti ada conceptual design, view design, sampai dengan observing dan juga mentoringnya. Lalu selanjutnya ada metode button up namanya. Nah, button up ini tidak terlalu dijelaskan secara penggambaran lebih jelasnya. Di sini hanya ada prosesnya, ada step 1. Ini ada seperti tiga step itu ya. Ada selection of mutual prototype to describe the global schema. Jadi dia menjelaskan tentang skema secara umumnya gitu di dalam database itu. Lalu dia the conversion of all local schema into mutual data model. Jadi konversi dari local skemanya ke mutual data model. Lalu di sini ada the unification of local pattern to arrive at a mutual global schema. Lanjut ke data distribution strategis ya. Di bagian distribution strategis ini nanti dibagi menjadi ada untuk di bagian data fragmentation, ada di data allocation, lalu nanti ada di data replication. Ini agak lumayan banyak di pembahasan yang distributed strategis, karena ini mungkin pokok utamanya ya. Lanjut di sini untuk data fragmentation, dia ada dijelaskan secara horizontal fragmentation. Lalu juga ada nanti vertical fragmentation. Dan yang ketiga ada hybrid fragmentation. Lalu selanjutnya untuk data replication di sini, data replication sendiri ada contoh penggambarannya di sini untuk data replication protokolnya. Di sini ada parent replica site dan juga nanti ada child replica site. Jadi kayak mengcopy gitu database-nya. Di sini nanti ada, kalau kita zoom lagi ya ini lebih jelas, ada dia dari parent ke child itu nanti ada kayak change dan juga update. Lalu nanti ada child ke parent. Jadi ada dari arah child ke parent itu ada sinkronisasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya masih di dalam data replication ya. Di sini nanti ada synchronous replication, lalu nanti asynchronous replication. Lanjut, untuk yang ketiga yaitu data allocation. Data allocation ini nanti dia ada centralized, lalu ada fragmented atau partition. Ada complete atau complete replication, lalu ada selective replication. Agar lebih jelas, lebih baik kita melihat ke tabel ini, yaitu tentang komparasi dari strategi untuk data allocation. Di sini ada 4 ya, dijelasin seperti yang di sini, cuman ini lebih mudah aja kalau misalnya dari tabel. Ada centralized,
centralized, ada fragmented, ada complete replication, dan juga selective replication. Di sini ada locality of reference, ada reliability and availability-nya, ada workload, distribution and perform, ada storage cost-nya, ada communication cost-nya. Kita lihat di sini untuk locality of reference-nya yang terendah adalah centralized. Lalu yang untuk reliability-nya, untuk highest-nya tuh yang complete replication, lalu untuk rendahnya ada centralized. Lalu untuk workload distribution di sini ada yang paling rendahnya ada centralized ya. Lalu untuk storage cost-nya untuk yang highest-nya ada complete replication. Untuk communication cost yang tertingginya adalah centralized. Jadi centralized ini hanya bagusnya di bagian communication cost-nya gitu. Baik, selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu distributed database design issue. Di sini nanti pembahasan jauh lebih banyak, apalagi di bagian data replication ya. Nah, di sini yang pertama masih ngebahas tentang data fragmentation. Data fragmentation itu ada bagian data fragmentation problem, juga ada di dalam data fragmentation problem ini nanti ada query processing. Jadi nanti yang dibahas dalam permasalahan fragmentasi ini ada query processing-nya. Lalu di sini kan nanti ada query decomposition, query localization, dan juga optimization. Lalu di sini ada query execute. Nah, di sini untuk query processing-nya lebih enak kita ngeliat dari penggambaran ini ya. Pertama ada query decomposition, dia secara global skemanya. Lalu nanti ada data localization, dia fragment skema. Lalu nanti ada global optimization atau allocation skema. Lalu nanti yang terakhir ada distributed query execute-nya. Setelah di-execute kan nanti ada distributed execution atau local site. Yang tadi itu sebelumnya ada control site. Baik, selanjutnya ada status of the problem ya, masih di dalam fragmentation. Jadi nanti kalau di bagian status ini nanti ada pada bagian metodenya nanti ada data replicated dan juga data non replicated gitu untuk bagian status ini. Lebih ke definisi dari problemnya juga gitu ya, dan juga metodenya. Lanjut ada some heuristic, ini cuma tambahan, kurang lebih ini tambahan-tambahan aja. Lanjut ke data allocation problem. Data allocation problem ini hampir sama seperti yang data fragmentation, dia ngebahas tentang status of problem ya. Dia ngebahas problemnya apa aja, ada bagian minimal cost, ada tentang performance juga. Di sini ada generic model dan lain-lain ya. Dan yang terakhir ada some heuristic. Ini terakhir some heuristic-nya. Dia ngebahas tentang static algoritma dan juga dynamic algoritma. Untuk tambahan dari data allocation problem. Lanjut yang ketiga, ini pembahasan yang lebih banyak lagi, yaitu tentang data replication problem. Dia agak lebih berbeda pembahasannya daripada sebelumnya. Yang ini tentang ada transaction management. Di bagian ini ngebahas tentang transaction management, di mana transaction ini ada transaction properties-nya, lalu ada concurrency control, ada apa lagi ya ini, concurrency control, udah seperti itu. Ini sini ada teknik, ada tekniknya juga yang dibahas. Yang pertama ada 2PL ya, ini two pass locking teknik. Ini untuk growing and shrinking passes-nya pada 2PL protokol. Lalu sini ada TO teknik atau timestamp ordering. Lalu yang ketiga ada hybrid teknik ya. Selanjutnya di sini ada bagian deadlock processing. Deadlock processing, lanjut aja ya. Lanjut di sini ada status of the problem. Untuk status of the problemnya di sini ada strong mutual reliability, lalu ada weak mutual reliability.
Jadi ada yang terkuatnya mana, yang terlemahnya mana gitu. Lalu di sini ada yang eager of synchronous. Lalu di sini ada lazy or synchronous. Lanjut, di sini ada type of replication protocol. Nah, di sini membahas tentang eager dan juga ada lazy centralized, sama satu lagi itu distributed gitu. Jadi masing-masing eager ini nanti ada distributed dan juga ada centralized. Nanti ada untuk bagian lazy-nya juga nanti ada. Untuk lazy mana ya? Lazy ini ada centralized dan juga yang terakhir ada lazy distributed gitu. Lanjut, yang ini ada synchronization algoritmanya gitu kan. Algoritma di sini ada timestamp and current date time, ada triggernya, lalu ada stored procedure, ada message digits-nya, dan lain-lainnya. Lalu ada DBMS type of replication. Di sini ada replication in Oracle DB. Lalu apa lagi ya? Di sini ada replication in MySQL, lalu ada replication in SQL Server. Lanjut ke ini juga ngebahas tentang ini replication in PostgreSQL. Nah, di sini ada replication approach dan direction. Nanti kan ada DBMS-nya, ada Oracle DB, ada MySQL, SQL Server, ada PostgreSQL, dan lain-lain di sini. Ada yang no ini ya, sinkronis pas di bagian MySQL, lalu ada di bagian no juga MySQL di bagian simetriknya, lalu untuk Postgre ini di bagian simetrik. Ya, begitulah untuk replication configuration ya ini. Ini ada yang supported, ada yang perfect, ada not perfect, ya. Lanjut, di sini ada deficiency collected-nya. Dia ngebahas peer-to-peer juga. Ini ada centralized peer-to-peer arsitektur ya. Ada peer A, peer C, peer B, peer D. Nanti ada central servernya gitu. Nah, lanjut kita ke proposed model, ini bagian terakhir, yaitu tentang di sini ada status of the problem and proposed solution. Jadi dia ngebahas tentang apa aja problemnya, apa aja solusi dari permasalahan, dan juga ini untuk tujuan permodelannya apa gitu kan. Di sini yang jelas tujuannya untuk update transaction, lalu di sini ada update perform juga pada different sites. Lalu di sini ada synchronous replication. Di sini ada misalnya dia ada this protocol suffer from many problems gitu kan. Jadi menggunakan the modern P2P system. Lanjut, di sini ada decentralized peer-to-peer architecture. Yang tadi kan centralized ya. Lalu bedanya dia nggak ada yang bagian centralized-nya yang dari sebelumnya database-nya. Lalu di sini ada peer-to-peer mediator synchronous protocol. Ini ada pada tambah mediator peer A, mediator peer B, setiap mediator di setiap peer-nya gitu, peer A, peer B-nya. Lalu di sini ada algoritmanya untuk peer-to-peer. Kita zoom lagi. Di sini ada begin sampai N-nya. Lanjut ini untuk penjelasan per step-nya ya. Sampai ke step 4 di bagian synchronize table data. Bagian yang ini, bagian terakhir ini. Di bagian terakhir ini. Oke, lanjut ya. Di sini masih ngebahas tentang peer-to-peer juga. User application ya, gitu. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan secara garis besar untuk jurnal yang telah saya cari, yaitu tentang systematic review on distributed database system and their technique, di mana dia pembahasannya tentang data fragmentation, data allocation, data replication, data synchronization, dan peer-to-peer arsitektur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.